wabarakatuh. Saya Mariono. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika dan juga jenis-jenis statistika. Nah, yang pertama di sini pengertian statistika, di mana statistika ialah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan pengorganisasian data. Nah, tujuan utama statistika adalah untuk menggambarkan dan mengambil kesimpulan tentang fenomena yang terjadi dalam populasi berdasarkan data yang terkumpul dari sampel yang representatif. Statistika memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk sains, bisnis, pemerintahan, kedokteran, sosial, dan banyak lagi. Nah, dengan menggunakan metode statistika, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data serta membuat perkiraan atau prediksi berdasarkan informasi yang tersedia. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis statistika, di mana statistika sendiri di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Statistika deskriptif di sini adalah cabang statistika yang berkaitan dengan pengumpulan, penjelasan, dan ringkasan data. Tujuan utama statistika deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, terpadu, dan ringkas tentang data yang diamati. Nah, dalam statistika deskriptif di sini data diorganisasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan menggunakan berbagai metode dan teknik. Metode yang umum digunakan adalah ukuran pusat, ukuran sebaran, diagram dan grafik, tabel dan frekuensi, deskripsi, numerik. Nah, langkah-langkah statistika deskriptif di sini ada 5. Yang pertama adalah pengumpulan data, presentasi data, ukuran data, pengelompokan data, dan yang terakhir adalah uji formalitas. Nah, untuk jenis statistika yang kedua adalah statistika induktif. Statistika induktif di sini juga dikenal sebagai statistika inferensial, yaitu cabang statistika yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data yang terbatas. Nah, statistika induktif di sini menggunakan prinsip-prinsip inferensi atau penarikan kesimpulan dari data atau data untuk membuat pernyataan yang lebih luas tentang populasi secara umum. Nah, statistika deduktif di sini juga dikenal sebagai statistika inferensial, yaitu statistika yang berkaitan dengan pengambilan kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk langkah-langkah statistika induktif di sini ada 5, yaitu yang pertama probabilitas, yang kedua estimasi parameter, yang ketiga uji hipotesis, yang keempat regresi dan korelasi, dan yang terakhir yang kelima adalah analisis varian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dataset statistika. Dataset statistika itu ada 2. Yang pertama ada populasi dan yang kedua ada sampel. Untuk populasi, dataset statistika yang meliputi seluruh unit atau individu yang menjadi objek penelitian. Untuk pengertiannya, populasi adalah kelompok besar yang terkadang sulit atau tidak mungkin untuk mengumpulkan semua data dari populasi. Contoh populasi adalah berupa seluruh penduduk di suatu negara. Yang kedua, sampel. Untuk dataset statistika yang merupakan sebagian dari populasi. Sampel dipilih dari populasi menggunakan teknik pengambilan sampel tertentu dan digunakan untuk memperkirakan atau merealisasi informasi tentang populasi secara keseluruhan. Contoh sampel dapat berupa sekelompok siswa tertentu di suatu sekolah. Skala pengukuran data. Ada 4 jenis pengukuran data dalam statistika. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran data yang mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelompok. Skala nominal hanya membedakan data berdasarkan nama atau label, bukan urutan atau nilai. Contohnya yaitu jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu jenis skala pengukuran data yang mengelompokkan data ke dalam kategori dan memiliki urutan atau tingkat tertentu. Skala ordinal membedakan data berdasarkan urutan atau tingkatan, namun tidak dapat mengukur jarak antara nilai atau kategori. Contohnya seperti tingkat pendidikan, kelas sosial, peringkat dalam perlombaan. Yang ketiga, kelas interval. Jenis skala pengukuran data yang mengukur jarak antar nilai atau kategori dan memiliki titik nol, bukan berarti tidak ada nilai.
Skala interval memungkinkan pengukuran yang lebih akurat dan memiliki arti pada setiap titik pengukurannya. Contohnya skala Celcius, skala Fahrenheit, waktu dalam jam, menit, dan detik. Yang keempat ada skala rasio, yaitu jenis skala pengukuran data yang mirip dengan skala interval, namun memiliki titik nol yang berarti nol benar-benar tidak ada nilai. Skala rasio memungkinkan perhitungan proporsi, perbandingan, dan analisis statistika yang lebih lengkap dan akurat. Contohnya tinggi badan, berat badan, pendapatan, dan jumlah orang. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Rahmat Riyadi. Nah, data berdasarkan jenisnya terbagi dua poin, yaitu data kualitatif. Data kualitatif, data yang bergantung pada kualitas suatu objek dan dideskripsikan dalam bentuk kata, gambar, atau simbol. Selain itu, data kualitatif bisa bersifat subjektif karena hasilnya dapat diartikan dengan persepsi berbeda apabila dibaca atau dilihat orang lain. Nah, untuk poin kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang bisa didapatkan dari hasil pengukuran atau observasi. Berbeda dengan data kualitatif cenderung lebih objektif, hasilnya bisa ditafsirkan sama oleh semua orang. Untuk data kuantitatif dibagi dua lagi, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, menghitung meja, menghitung kambing 20 ekor. Data ini sering disebut data nominal yang biasa diperoleh dalam penelitian eksploratif dan atau survei. Nah, selanjutnya data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran, penimbangan. Bentuk data bisa berupa pecahan ataupun bulat. Data kontinu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis: ordinal, interval, dan rasio. Nah, perbedaannya dari data diskrit dan kontinu, data diskrit itu memiliki beberapa jenis, yaitu berbentuk bilangan bulat, memiliki nilai tetap dan tak bisa dibagi, bisa dihitung namun tak bisa diukur, digambarkan terutama dalam grafik. Dan untuk data kontinu berbentuk bilangan pecahan atau desimal, terus rentang nilai luas karena bisa dibagi. Selanjutnya bisa diukur namun tak bisa dihitung, dan terakhir dipresentasikan dalam bentuk histogram. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis data menurut sumbernya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada data primer, terus yang kedua ada data sekunder. Di mana data primer di sini data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara atau interview, pengukuran langsung, pengamatan percobaan, kuesioner, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain seperti koran atau majalah, jurnal, penelitian atau publikasi pihak lain, percobaan pihak lain, buku, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama data primer, terus yang kedua yaitu ada data sekunder. Data primer wawancara langsung, melakukan eksperimen, survei ke lapangan. Kalau data sekunder yaitu surat kabar atau majalah, situs website, dokumen, dan dokumen pemerintahan. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pusing dengan tugas? Selamat datang di Klinik Hong Fang, melayani Anda untuk menyembuhkan segala masalah kepusingan karena tugas. Terima kasih.